Ya, selamat siang. Kami tes fungsi dan hadirkan untuk Anda satu unit radio tri-bender ya dari Kenwood TS790S. Ini kondisinya dusbuk komplit, nomor serinya tembus ya. Kemudian untuk rentang frekuensinya dia di VHF-nya itu efektif atau 2 meterannya itu efektif dari 136 sampai di 171 ya, 171, 136 sampai 171 DXRX. Kemudian untuk di UHF-nya itu yang efektif di 421 sampai di 469 MHz ya. Sedangkan untuk frekuensi yang lain seperti dia sampai di 900 MHz ataupun ada yang fasilitas 1200 MHz itu tergantung modul ya. Kalau modulnya tersematkan di dalam unit ini dia bisa digunakan fasilitasnya. Oke, kemudian untuk powernya di sini untuk 2 meteran itu di 65 ini 65 ke 70, dan untuk UHF nya lebih kurang sama segitu ya, di antara rentang 65 ke 70-an ya, 70 watt. Kelengkapannya ini hand mic Kenwood original, tombol up down nya masih oke, normal ya. Kemudian runningnya juga boleh ya, bisa. VTT nya juga bagus ya. Di sini kabel DC cord-nya pelangi, ciri khas untuk Kenwood original Jepang. Kemudian di sini ada buku manual user dan skematik diagramnya di sini ya. Ada aksesoris sikring aja, ini sikring dan kabel konektor ini. Kemudian ada stikernya, belum dipasang ya stikernya. Dan tak lupa di sini dia menggunakan double receive ya, double receive. Dan ada fasilitas satelitnya ya, fasilitas satelit. Receive. Nanti kita double receive nya yang UHF kita tes pakai HT ya, kita gunakan HT, kita coba. Oke, untuk kondisi fisik ini masih mulus, original semuanya. Panel depan ini utuh ya, monitor layarnya dual watch, ini model seperti ini dia masih jelas semua, bisa ditampilkan angka ataupun huruf, segmennya nggak ada yang terputus, gyrometernya juga oke, normal. Tombol knobnya lengkap dan berfungsi dengan baik. Untuk panel belakang juga masih lengkap, semuanya tidak ada yang kurang, konektor-konektornya aman. Dan tidak lupa di sini ada sabu jinjing di samping kanan ini radio. Di bawah ini ada untuk jaga plastik ya, modelnya diputar ya, ciri khasnya untuk radio ini supaya agak mendongak. Kemudian bantalan plastik ini di sini juga lengkap mas ya, saat ditegakkan seperti itu. Baik, kita langsung saja coba tes. Di sini ini megahertz di 136 ya, di sini terpantau bisa di 75-an watt ya, di 36. Kemudian kita ke 140, di sini 70 watt, di 144 ya, di sini terpantau 68 watt ya, 68 watt. Berikutnya di 147 66, 150 MHz 65 ya. Kita di 160,
di 42 watt. Kita ke 171 paling atas ya, kecil ya, udah kecil ini, di bawah 10 watt. Ini batas paling atas. Kita naik sedikit dia akan ngeblink ya. Itu efektifnya ya, 136 sampai di 171 MHz. Kita switch ke UHF nya. Ini kita MHz. Oke, di 421 kalau 420 dia ngeblink. 420. Kita pindah ini dulu sebentar, konektornya. Oke, di 420 masih boleh deh ya. Nah, di 420 ya, 420 ini 75 watt. Kita ke 430 60 watt ya, 60 watt. Di 433 juga 60. Di 440 60 watt. Oke, kita ke 450 65 watt. 460 di 38 watt, itu 40-an. Kita ke 470 nggak bisa ya, ngeblink. Di 469 nih. Nah, kecil ya, 469 masih bisa tapi kecil ya. Oke ya, di UHF nya di 420 sampai di 469 kondisinya seperti itu. Oke, TX nya di 2 meter dan UHF nya normal ya, nggak ada masalah. Kita kembali ke sini. Oke, ini lock kunci bisa ya, itu netter 144. Ini kalau ada 1200 nya ini bisa digunakan. Ini voice opsional, prosesor oke. ALC aman. Ini offset 144600. Kita reverse 144600 ke ini ya. Kalau kita turunkan 143400 seperti ini, di reverse ya, normal ya, offset dan reverse nya. Ini tone, ini call, ini satelitnya ya, seperti ini fasilitasnya. Ini CTCSS, ini step. Ya, ini per 10 kHz, ini normalnya per 20. Split, oke, splitnya ya, normal split. Kemudian scan bisa scan ya. Oke, ini memori ke VFO. Misalkan ini kita sekalian untuk apa ya, untuk tes nanti ke 142 sekian, 141 ini kita simpan ya. Nah, 1940 kalau mau pindah kita sini ya, masih kosong,
kita 142 60 ya, pindahkan ini ya, ini ya, ini ya frekuensi yang dicari, yang kita isi tadi. Normal untuk kita entry frekuensinya, nggak ada masalah. Kemudian ini kalau mau di entry langsung kita bisa gunakan, nah ini input aja berapa, ini gunakan ini misalkan 0 0 0 7 ya, seperti itu ya. Entry 1 clear 0 1 4 4 ya, itu ya, saya function untuk alert bisa. Kemudian untuk cell ya, ini untuk tone-nya, setnya tadi, ini tadi 600 settingannya. Ini untuk satelitnya ya, untuk GTJSS nya, untuk step ya tadi per 20 bisa dirubah. Oke, 10 misalkan. Kemudian ini untuk SPS, ini untuk trace, ini kalau diaktifkan ya untuk saat trackingnya ya. Oke, step hilangkan. Oke, satelit ini apa ya, scan, untuk scan. Oke, bisa aman. Ini untuk smooth ya, dan lebih rigid ya per kilohertznya, per hertz, setiap hertznya. Ini dia paling kecil di kilohertz. Ini band megahertz, ini band. Saat ditekan gini dia akan off yang ini sub displaynya. Ini main atau sub. Kalau mau dipindah yang di sana tekan ini aja ya, gunakan megahertz misalkan ya, itu ya, bisa ya, gunakan. Ini semua lancar, normal. Oke, ini AKC, noise blanker, ini readnya bisa ya, read. Ini AF make RF power. Oke, sekarang kita coba tes RX. Langsung gini salah. Wah, oh, kita pakai yang tadi ya, sudah kita simpan.
memberanikan diri atau mengorbankan diri gagal. Proses ketemburan sosialnya punah kuampat. Mas Komber, ben ora ono fasene iki senior iki jiner sama. Urunane padha ora lali kadang giat sosiale galang-galang nang radio kok ora ono yo bilang-bilang. Tapi ada yang Tes 1 2 3 cek. Ini kita gunakan UHF nya pakai HT ya. Cek cek tes 1 2 3 cek 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 tes 1 2 3 cek 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 tes 1 2 3 cek cek tes 1 2 3. ISP 515. Ya kalau di tapi ada juga apa ya, wah merasa konsennya misalkan maupun berapa kita ini posisinya melihat situasi kilometeran di sub ya. Sekarang ini kita coba itu RX transmit cek tes 1 kita pindah. Oke ya, berarti untuk dua ininya normal ya, dua receive nya aman ya. Oke, mungkin itu saja tes fungsinya untuk satu unit radio tri-bander all mode dari Kenwood TS790S. Pushbook komplit, kondisi fisiknya istimewa, bagus, ini mulus sekali, semuanya dijamin masih original, komponen luar dalam, berfungsi dengan normal, layak menjadi koleksi Anda. Terkait dengan informasi apapun dengan unit ini ataupun tipe-tipe yang lain, Anda bisa hubungi respon cepat di nomor WA pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Oke, itu fast responnya ya, silahkan di nomor tersebut. Karena jika Anda melakukan komentar di kolom komentar itu mungkin agak lama responnya ya, jadi silahkan di nomor yang di pojok kanan atas ataupun di kolom deskripsi. Baik, semoga bermanfaat informasi tes fungsinya, lebih kurang mohon maaf, terima kasih.